Berlokasi di Cafe Ayla Swiss, Jupandang, Kecamatan Enrekang, kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 6 tahun 2023. Selain itu, sosialisasi ini juga membahas terkait mekanisme pengajuan bacalek. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Silakan rekan Erlan. Baik, rekan Ariska, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa jelang pendaftaran bacalek pemilu 2024, jadi KPU Kabupaten Enrekang kembali melakukan sosialisasi untuk tahapan mengenai pemilu 2024 mendatang. Karena memang sejatinya tanggal 1 Mei sampai 14 Mei itu akan mulai dibuka pendaftaran bacalek, baik itu dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat Kabupaten Enrekang. Seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Enrekang kemarin itu melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi setiap partai pada saat penyetoran nama-nama bacalek di Kabupaten Enrekang. Jadi di sosialisasi itu kemarin KPU menekankan bahwa sejatinya ini para partai politik itu wajib memenuhi syarat utamanya keterwakilan 30% untuk kota perempuan. Apabila ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis partai dengan mengisi dapil itu tidak akan lolos di pemilu mendatang. Adapun alokasi kursi dan dapil di daerah Kabupaten Enrekang itu, Tribuners, jadi ada 30 kursi yang terdapat di DPR Kabupaten Enrekang dengan terbagi dari 3 daerah pemilihan. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa KPU menekankan tidak adanya perubahan antara pemilu 2019 dengan 2024 pemilu yang akan datang, karena memang jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang itu hanya berkisar 200.000 lebih. Sedangkan hal itu berdasarkan data yang diambil dari Kemendagri RI. Dan juga Tribuners, dapat juga kami sampaikan bahwa adapun yang hadir dalam sosialisasi itu kemarin adalah perwakilan partai politik, kemudian juga perwakilan pemerintah, Polres, TNI, dan juga stakeholder yang ikut hadir dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini juga dilangsungkan di Jalan Swiss, Kelurahan Jupandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Jadi ini adalah tahap terakhir sosialisasi dari KPU sebelum pendaftaran bacalek yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Rekan Ariska, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Dari Tribun Timur dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribun pada
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lari pagi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Minggu 30 April 2023 hari ini. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden dari PDIP tersebut mendapatkan sambutan dari sejumlah warga. Bahkan ia juga diteriaki presiden oleh masyarakat dan pendukungnya saat di lokasi Tribunars. Ganjar yang sedang berlari kecil pun menyapa warga Jakarta yang sedang berolahraga. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat dan pendukungnya. Saat itu pula ucapan Ganjar Pranowo disambut teriakan Ganjar Presiden dari masyarakat. Sontak saja Ganjar merespons gemuruh teriakan yang dialamatkan padanya, di mana ia mengajak masyarakat untuk saling menguatkan. Ganjar juga meminta masyarakat untuk tertib dan berperilaku baik, khususnya di tengah proses atau tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk mendukungnya, tidak mengutarakan kebencian kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Sebagai informasi, Ganjar tiba di GBK pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ia mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan Merdeka dan topi hitam Tribunars. Warga yang hendak melakukan olahraga terlihat senang menyambut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut. Sesekali warga Jakarta yang hendak berolahraga juga terlihat mengajak Ganjar bersalaman hingga berselfie bersama. Teriakan Ganjar Presiden pun menggema selama pria berambut putih itu jogging di GBK. Selain di GBK, teriakan Ganjar Presiden sebelumnya juga menggema saat Ganjar tiba di Lebak, Banten pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Hal itu terjadi ketika Ganjar datang ke Museum Multatuli dengan didampingi Rano Karno. Pemandangan serupa terjadi saat Ganjar menghadiri acara Halal Bihalal Ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Sebanten Raya, tepatnya di Warung Gunung, Lebak, Banten. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Halal Bihalal tersebut. Siap! Pasti mana? Ganjar! Siap! Pasti mana? Meski waktu pendaftaran masih dibuka hingga November 2023 mendatang, namun 3 nama calon presiden atau capres telah diumumkan masing-masing partai. Mereka adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, serta Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Meski nama-nama tersebut masih bisa berubah, namun rupanya 3 nama tersebut kerap menempati 5 besar kandidat capres berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Dirangkum dari tribunnews.com, berikut hasil 7 lembaga survei hingga Minggu 30 April 2023 hari ini. Pertama, survei terbaru SMRC Tribunars. Hasil suara Ganjar unggul dibandingkan dua saingannya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilihan kritis yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka, Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, lalu disusul Prabowo Subianto sebanyak 15,8% dan Anies Baswedan sebanyak 11,4% dan nama-nama lainnya jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8%
dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Lalu yang kedua, survei Poltreking Tribunars. Berdasarkan survei ini, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh presentase 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Adapun survei Poltreking Indonesia sendiri digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI merilis hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menempati posisi puncak dengan perolehan 30,3%. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 26,9%, dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meraih 25,3%. Namun dalam survei terbaru ini, tingkat elektabilitas Ganjar telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Februari, elektabilitas Ganjar berada di angka 35%, namun pada April anjlok sebesar 8%. Survei LS ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Lalu yang keempat, survei Indikator Politik Indonesia Tribunars. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mahtadi, ia menjelaskan dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,7%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 22,2%. Adapun survei indikator dilakukan dalam rentan 8 sampai 13 April 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Yang kelima, survei Polmark Indonesia Tribunars. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan atau dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas 3 tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas. Ketiga tokoh tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Founder dan CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, jika Ganjar Pranowo berada di posisi puncak disusul Prabowo serta Anies. Yang keenam, survei MIPOS Tribunars. Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih pasca polemik batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Elektabilitas Ganjar turun menyentuh 16,8% dari sebelumnya berada di kisaran 20% pada survei November 2022. Sementara itu dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 33,6% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Lalu posisi kedua diambil alih Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%, disusul Ganjar Pranowo 16,8%. Lalu yang terakhir ada survei Indonesia Barometer Tribunars.
Nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan juga Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5% dan Anies Baswedan 23,9%, lalu Puan Maharani 1,4% dan Erlangga Hartarto 0,3%. Tanya dalam simulasi 5 nama, pada simulasi 3 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dari responden mencapai 30,3%. Sementara untuk Prabowo Subianto 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Saat pilihan dikerucutkan menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan jika melawan Anies Baswedan. Tribuners Prabowo Subianto menggelar acara temu kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat pada Sabtu 29 April 2023 malam. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Gerindra itu menyindir para politisi, kutu loncat, dan kader yang tidak setia yang kerap berpindah keluar masuk sebuah partai. Menurut Prabowo, orang-orang yang tidak setia seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan ataupun bus, di mana seseorang bisa keluar masuk atau turun naik dengan seenaknya. Ia juga menegaskan bahwa partai merupakan sebuah alat perjuangan. Oleh karena itu, kesetiaan pada alat perjuangan tersebut adalah hal yang mutlak, Tribuners. Adapun pernyataan Prabowo di hadapan para kader partainya di Sumatera Barat itu disampaikannya tak lama setelah keluarnya Sandiaga Uno dari partai tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu baru saja menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai kader Gerindra. Kembali ke Prabowo, ia lantas meminta para kadernya untuk setia. Prabowo menyebut kesetiaan kini sudah menjadi barang yang langka. Prabowo pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertatap muka dengan kader Gerindra se-Sumatera Barat. Ia menilai para kader Gerindra itu adalah sosok-sosok yang sangat setia. Seperti diketahui, Sandiaga Uno sebelumnya telah secara resmi menyatakan pamit kepada pimpinan Partai Gerindra untuk keluar dari pengurus maupun keanggotaan partai. Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo melalui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno mengaku menghormati Prabowo dan menuangkan rasa terima kasihnya dalam surat tersebut. Di sisi lain, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sandiaga mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Ada yang menganggap partai itu sekedar kendaraan. Enak aja. Partai dianggap bus. Naik seenaknya, turun di tengah jalan, nggak bayar lagi. Emangnya bus Damri. Sudah ada yang anggap partai itu kendaraan. Gerindra, kita bukan kendaraan. Kita adalah alat juang. Kita adalah alat juang.
Adanya Gerindra adalah untuk berbakti dan mengabdi pada rakyat. Partai kita adalah partai alat jual yang menganggap ini kendaraan, yang masuk Gerindra hanya cari makan, yang masuk Gerindra cari kaya, yang masuk Gerindra cari pengaruh, yang masuk Gerindra hanya untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Setelah pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemenang pemilu bukan berarti mengambil semuanya. Dalam konferensinya, Airlangga bahkan meminta agar demokrasi di Indonesia tidak seperti di Amerika yang menggunakan prinsip the winner take it all. Dilansir dari tribunnews.com, ia menegaskan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memenangkan pemilu, maka harus sama-sama membangun negeri. Airlangga juga menegaskan jika kontestasi pemilu 2024 harus dihadapi dengan kebahagiaan bukan ketegangan. Ia pun mengajak pentingnya komunikasi lintas partai politik atau parpol, baik sesama koalisi maupun di luar koalisi. Sebagai informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Pertemuan keduanya didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY mengatakan dalam pertemuan tersebut, SBY dan Airlangga membicarakan isu-isu ekonomi, politik, hingga demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran. Tak hanya itu, AHY juga menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dengan diutak-atiknya sistem pemilu. Terlebih, dia menjelaskan hingga saat ini belum jelas apakah Indonesia di pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional, terbuka, atau tertutup. Karenanya, AHY mengajak masyarakat agar mengawal demokrasi di Indonesia agar hak rakyat tidak dirampas. Diketahui sebelumnya dalam kunjungan ke kediaman SBY, Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Partai Golkar dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto. Sementara SBY didampingi AHY, Sekjen Teguh Rifki Harsyah, Waketum Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, dan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan, dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan, dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem, dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah, tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik
apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik. Demikian informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu 2024. Kita beralih ke berita daerah dan nasional bersama sejumlah wartawan kami di lapangan. Selengkapnya untuk Anda. Tribunarus, sejumlah fakta baru terungkap terkait keterlibatan AKBP Ahirudin Hasibuan dalam bisnis solar ilegal. Temuan ini merupakan buntut panjang dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral pada akhir 2022 lalu. Mantan Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan, ia mengaku menerima uang jasa pengawas gudang solar milik PTA sejak 2018. Di mana gudang solar tersebut berjarak 4 rumah dari kediaman Ahirudin di Medan, Sumatera Utara. AKBP Ahirudin menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik PTA Tribunars. Dilansir dari kompas.com, hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Untuk besaran uangnya sendiri, Hadi mengatakan bahwa pihaknya masih terus mendalami hal tersebut. Selain itu, Hadi juga mengatakan saat ini polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal. Sementara itu, menurut Hadi, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumut, status penyidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya diberitakan ditemukan gudang solar yang berada di dekat kediaman mantan Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Ahirudin Hasibuan pada Kamis 27 April 2023 siang. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba Raya atau Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan di lokasi, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga Tribunars. Sementara di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisikan beberapa tangki solar. Bau solar tajam juga tercium dari mobil tersebut. Solar menetes dari mobil box tersebut dan ditampung dalam ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang salah satunya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. Tribunars Polres Tegal Kota mengungkap misteri dalam kasus penemuan mayat di dalam karung yang ditemukan di Jalan Duku RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di mana dalam kasus tersebut pelaku yang bernama Mama Jerry Agung melancarkan aksinya saat sedang dimintai tolong menunggu dan menjaga rumah seorang dokter. Menurut Polres Tegal Kota, sebelum dimasukkan ke dalam karung, pelaku diduga membunuh korban dengan menggunakan racun porasium. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fajar Bahirudin Ahmad dari Tribun Jateng. Silakan rekan Fajar. Ya, selamat siang Ariska. Betul bahwa jadi tadi pagi ya Polres Tegal Kota itu mengungkap misteri kasus penemuan mayat yang terjadi di Jalan Duku RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal pada hari Selasa 25 April 2023 kemarin. Jadi sebelumnya
penemuan mayat di dalam karung ini sempat membuat warga setempat itu geger ya, ramai, karena memang mayat ini sudah ada 4 harian dan baunya sudah sangat menyengat. Nah, warga sekitar ini semula mengira bahwa mayat tersebut adalah beridentitas Muhammad Jerry Agung. Nah, rupanya setelah dilakukan penyelidikan dan autopsi lebih lanjut, mayat tersebut bukanlah Muhammad Jerry Agung, melainkan beridentitas Wandana, warga Desa Ciduwet, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dan Muhammad Jerry Agung ini rupanya merupakan pelaku dari pembunuhan mayat yang kemudian ditaruh di dalam karung yang ada di Tegal. Dan hasil dari ungkap kasus tadi, ada 4 fakta baru yang itu dapat kami sampaikan ya kepada pemirsa Tribuners dimanapun. Pertama, bahwa pelaku ini menghabisi korban atau membunuh korban menggunakan racun potasium. Jadi pelaku bersama korban ini bertemu pada hari Sabtu. Tadi saya sampaikan bahwa ada 4 fakta baru dalam ungkap kasus yang disampaikan Polres Tegal Kota. Pertama, pelaku ini membunuh korban dengan menggunakan racun potasium. Pelaku bertemu korban pada hari Sabtu 22 April lalu diajak ke rumah yang ditempati pelaku yang merupakan rumah dokter. Di situ korban diberi kopi yang sudah diberi racun. Nah, dampak racun ini merupakan membuat korban menjadi lemas dan tidak bisa bernafas ya. Setelah itu oleh pelaku, korban yang sudah lemas dan tidak bernafas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan di rumah tersebut. Nah, kemudian fakta kedua bahwa pelaku dan korban ini berteman dari Facebook ya. Mereka baru berkenalan sekira 3 bulan dan kemarin saat hari Sabtu tanggal 22 April itu merupakan pertemuan pertama kali mereka. Nah, fakta ketiga bahwa pelaku ini menghabisi korban karena tuntutan ekonomi atau tertekan dengan tuntutan keluarga dari mertua ya. Jadi pelaku disampaikan motifnya adalah ingin menguasai kendaraan korban, sepeda motor korban yang merupakan Honda Beat ya. Jadi pelaku ini kepada kepolisian mengaku bahwa dia melakukan itu karena ingin membawa sepeda motor untuk bisa berlebaran di rumah istri dan mertuanya. Pelaku sendiri aslinya merupakan Manado ya, asli orang Manado, dan dia menikah dengan istrinya yang asal dari Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Seperti nah, untuk fakta keempat yang disampaikan oleh kepolisian tadi pagi bahwa pelaku ini sempat lari ke Pemalang. Jadi pada hari Sabtu 22 April itu setelah membunuh pelaku lalu kabur ke Pemalang, dia bahkan sempat mencari masjid untuk bersembunyi ya. Seperti setelah itu karena pelaku melihat tidak ada berita di area Tegal atas pembunuhan itu, pelaku sempat kembali lagi ke Tegal pada hari Minggunya. Bahkan dia sempat mencari kos-kosan untuk ngekos di area Tegal. Nah, kemudian pelaku sendiri oleh tim Resmob Polres Tegal Kota berhasil diamankan pada hari Rabu setelah penemuan mayat ya. Jadi hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Pelaku diamankan di sebuah masjid yang berada di Desa Menjasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Jadi berikut tadi yang saya sampaikan merupakan 4 fakta baru yang disampaikan oleh Polres Tegal Kota dalam ungkap kasus hari ini. Demikian, Ariska. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Fajar Barudin Ahmad dari Tribun Jateng, dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, AKBP Jaka Wahyudi, serta pelaku yang bernama Jerry. Berikut liputannya untuk Anda. Berikan kemudahan dan kelancaran, bisa langsung terungkap dalam waktu 1x24 jam. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan, silakan. Dan berarti itu berencana ya, Dan? Iya, jadi kita
mengidentifikasi dari barang bukti ini bahwa yang bersangkutan ini sudah menyiapkan potasium nih, ya racun. Ini potasium inilah yang dibeli secara online ya, kemudian dicampur dengan kopi untuk melumpuhkan korban. Kemudian dari pengakuan tersangka juga bahwa yang bersangkutan itu sudah 3 bulan ya, melakukan pembunuhan. Apa yang ada di dalam benak? Awalnya saya nggak ada niatan buat ngebunuh korban, cuman saya pengen kuasai motornya itu buat pulang kampung ke rumah istri, ketemu anak, istri sama mertua. Udah berapa lama kamu nggak ketemu keluargamu? Udah sebulanan lebih, Bang. Sebulan. Terus apa tuntutannya, kenapa kamu harus bawa motor dan sebagainya? Istri saya kan sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian, istri saya chatting terus, Mas, kapan pulang, ketemuin anak istri buat salam-salaman di sana lebaran. Karena posisi saya kemarin itu bingung, nggak ada. Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono bersama dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin beserta rombongan menyambangi Mako Polres Jeneponto pada Sabtu 29 April 2023 siang. Kedatangan dua rombongan tersebut menindaklanjuti adanya penyerangan Polres Jeneponto oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Kamis 27 April 2023 dini hari. Rombongan tersebut tiba dengan menumpangi mobil Sprinter milik TNI plat 646500 dan dikawal mobil patwal polisi dan polisi militer atau PM. Selain ke Mako Polres Jeneponto, kedua rombongan juga mengunjungi beberapa lokasi TKP yang ditangani oleh Polres Jeneponto Tribunars. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Agung dari Tribun Timur. Silakan rekan Agung. Terima kasih rekan Ariska dan juga para tribuners dimanapun berada. Baik, pasca insiden penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK di kantor Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan membuat 3 jenderal bintang 2 dari Mabes Polri dan Puspom TNI akhirnya turun tangan. Nah, di mana pada Sabtu tanggal 29 kemarin, Kadif Propam dari Mabes Polri yakni Irjen Syahar Diantono dan juga dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin dan juga Wadan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya beserta rombongan menyambangi Polres Jeneponto pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, maksud kedatangan dari petinggi tersebut atau rombongan tersebut untuk menindaklanjuti perintah atasannya masing-masing agar permasalahan di Mapolres Jeneponto segera usai. Dalam konferensi pers yang digelar pada kemarin, tepatnya di ruang aula Mapolres, ketiga jenderal ini meminta kepada seluruh jajarannya masing-masing untuk mengedepankan solidaritas dan sinergitas TNI Polri. Namun proses penyelidikan yang dilakukan akan tetap berjalan untuk mengungkap pelaku OTK yang mengakibatkan 3 gedung di Mapolres rusak ataupun pecah kaca. Meski demikian, pihak dari Puspom TNI dan Propam Mabes Polri belum bisa membeberkan hasil penyelidikan atau olah TKP yang dilakukan. Namun yang pasti sejumlah data telah dikumpulkan dan juga akan dilakukan analisa dan dilaporkan ke atasan masing-masing baik dari TNI maupun Polri untuk mengambil keputusan. Nah, sekedar diketahui juga, Tribunal insiden penyerangan di Mapolres Jeneponto terjadi pada Kamis tanggal 27 April 2023 dini hari dan mengakibatkan 3 bangunan rusak atau pecah kaca. Di antaranya kantor Kasih Propam, Satin Telkom dan juga Masjid Nur As-Syurti yang terletak di dalam Mapolres. Nah, kejadian itu juga mengakibatkan seorang personil Polres Jeneponto dari Satreskrim mengalami luka tembak pada bagian perut
dan diketahui personel tersebut bernama Brigjen Mus Mulyadi masih menjalani perawatan insentif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pasca dilakukan operasi. Demikian rekan di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Agung dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Danpuspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin. Berikut liputannya untuk Anda. Kita saksikan bersama pada hari ini kita dari tim gabungan Mabes Puspom TNI, Puspom AD dan tim Propam melaksanakan tindak lanjut dari apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 April 2023. Tim datang ke sini merupakan satu wujud dari sinergitas kita TNI Polri dalam menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Berapa penekanan dari Bapak Panglima TNI? Yang pertama adalah sinergitas TNI Polri ini harus ditingkatkan dan harus menjadi pemahaman bagi seluruh prajurit maupun aparat. Tribuners, pemeran Ikal di film Laskar Pelangi Zulfani Pasa, 26 tahun, dilaporkan ke polisi pada Jumat 28 April 2023 pukul 23 waktu Indonesia Barat di Gantung, Belitung Timur. Dalam laporan tersebut, Zulfani Pasa diduga melakukan tindak kriminal mengacungkan sebuah senjata tajam jenis samurai di jalanan di kawasan Jembatan Bom Gantung. Menurut Kasat Reskrim Polres Beltim AKP Wawan Suryadinata, Zulfani Pasa bersama dengan istrinya dan dua pria lainnya dalam melancarkan aksinya. Selain menakut-nakuti pengendara, mereka juga dilaporkan atas dugaan tabrak lari di kawasan Pulau Dapur. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung. Silakan rekan Brian. Baik, terima kasih Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang. Pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi dilaporkan ditangkap polisi pada Sabtu 29 April 2023 kemarin, sekitar pukul 1 dini hari. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengungkapkan kronologis awal dari kejadian ini bermula saat Zulfani bersama istrinya, PA, dan juga 3 teman lainnya ke Manggar dalam satu mobil. Kemudian istri Zulfani mengaktifkan aplikasi micet dan langsung ada orang yang memesannya di dalam aplikasi tersebut. Lalu singkat cerita mereka bertemu di sebuah penginapan, lalu mereka melakukan transaksi sebesar 500.000. Namun Zulfani dan juga istrinya membawa kabur uang tersebut sehingga mereka dikenakan tindak pidana penipuan. Dari sanalah kejadian ini bermula karena si korban penipuan ini tidak terima bahwa mereka menipu si korban, lalu korban melakukan pengejaran terhadap Zulfani dan istrinya bersama dengan 3 teman lainnya dalam satu mobil, yakni mobil Suzuki R3 yang sedang kita saksikan saat ini. Lalu mereka kabur ke arah Pasar Gantung, dan dalam pelariannya mereka sempat menabrak seseorang, dan juga hal ini termasuk dalam tindakan tabrak lari yang tadi sudah disebutkan juga oleh Ariska. Dan pada saat itu korban langsung melapor ke kepolisian, ke Polsek Gantung untuk mendapatkan pengejaran yang lebih masif. Dan lalu saat polisi mengejar Zulfani bersama mobilnya dan teman-temannya tersebut didapatkan di kawasan Jalan Gantung Lintang di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada hari Sabtu dini hari. Kemudian Ariska dan Tribuners, pada saat ditangkap itu pengemudi mobil yang ditumpangi oleh Zulfani juga sempat menabrak motor polisi sehingga motor tersebut masuk dan ringsek ke bawah mobil tersebut. Namun dari kejadian tersebut tidak ada melahirkan korban jiwa, dan dalam perjalanan kaburnya juga sempat Zulfani mengacungkan samurai di jalanan supaya untuk menakut-nakuti korban penipuan tersebut, sehingga korban penipuan tersebut langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu ketika
polisi mengejar Zulfani ke arah jalan tersebut, Zulfani bisa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian setempat. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan sudah diamankan di Polsek Gantung. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Motor melaporkan. Kembali ke studio, Ariska. Baik, terima kasih rekan Prian Bimantoro dari Pos Belitung. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribunalis korban ledakan petasan seberat 5 kg di RT 9 RW 4 Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadat, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu 29 April 2023 bertambah 1 orang, sehingga total korban kini menjadi 6 orang, di mana 5 diantaranya kini dirawat di RSI Pekalongan, sementara 1 diantaranya meninggal dunia. Menindaklanjuti kejadian ini, Inafis Polres Pekalongan kini tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan mengambil semua barang bukti yang masih ada. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Dwi Purnomo dari Tribun Jateng. Silakan rekan Indra. Iya, Rizka, korban ledakan petasan seberat 5 kg terjadi di Desa RT 9 RW 4 Desa Jrebeng Kembang, Kecamatan Karangdadat, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Itu terjadi pada Sabtu 29 April 2023. Kapolres Pekalongan AKBP Arif Fajar Satria mengatakan bahwa dari kejadian ini ada 6 korban, 1 korban meninggal dunia dan 5 menjalani rawat di RSI Pekajangan Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Kemudian berdasarkan dari informasi bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Pada saat itu semua korban menuju ke persawahan di Dusun Kembangan Tengah, Desa Jrebeng Kembang, untuk meledakkan petasan tersebut yang berukuran seperti kaleng cat yang seberat 5 kg. Kemudian pada saat hendak diledakkan dengan cara dipasang sumbu dan bagian atas petasan dipaku, petasan tersebut meledak dan melukai 6 orang anak-anak, dan semua korban merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya, tim Inafis dari Satreskrim Polres Pekalongan melakukan olah TKP di lokasi kejadian guna mengamankan barang-barang bukti yang masih ada di sekitar lokasi. Dan dalam pantauan Tribun Jateng memang ada 1 petasan yang masih berada di pinggir sawah lantaran diduga petasan tersebut belum menyala. Informasi yang diterima juga dari cerita masyarakat setempat bahwa ada 3 petasan yang sekira berat ukurannya sekitar 5 kilo. Pada saat itu anak-anak tersebut memang hendak meledakkan petasan tersebut. Pada petasan pertama berhasil diledakkan, kemudian pada petasan kedua, petasan tersebut tidak bisa diledakkan, kemudian para korban tersebut dan melukai 5 orang dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian untuk korban saat ini masih dirawat di RSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan, dan informasi yang diterima juga sudah ada 1 korban yang rawat jalan, dan saat ini ada 4 yang masih bertahan di RSI Pekajangan. Kemudian dari hasil keterangan warga setempat, memang petasan tersebut terdengar suara begitu keras, bahkan rumah dari salah satu warga itu yang jaraknya sekitar 3-4 kilo mendengar suara tersebut atau suara petasan tersebut, bahkan kaca rumah yang ada di rumahnya itu semua bergetar. Demikian
Ariska yang bisa disampaikan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Indra Dwi Purnomo dari Tribun Jateng. Dan Tribuners, berikut kami himpun wawancara dengan Kapolres Pekalongan AKBP Arif Fajar Satria. Berikut liputannya untuk Anda. Sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, bahwasanya kita mendapatkan laporan tepatnya dari desa Jembreng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, bahwasanya ada petasan meledak yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka. Adapun identitas korban, yang pertama bernama Muhammad Nafi, umur 11 tahun, 11 tahun, pelajar kelas 6 SD, alamat Kembangan, RT 9 RW 4. Ini langsung meninggal dunia di TKP. Kemudian saudara Indra Kusumajaya. Viral di media sosial, seorang mahasiswa semester akhir dijamret di kawasan Parituju Kudai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada Jumat 28 April 2023. Meski pelaku gagal mendapatkan tas milik korban, namun korban sempat terjatuh hingga mengalami luka lecet atas kejadian tersebut. Menurut korban yang bernama Ratna Juwita, kejadian tersebut terjadi seusai ia berbelanja dan hendak pulang ke rumahnya di Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Dan untuk mengetahui kronologi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Dedi Marjaya dari Bangka Pos. Silakan rekan Dedi. Ya, selamat siang Rizka. Dapat saya laporkan bahwa kemarin terjadi kasus percobaan penjamretan terhadap seorang mahasiswa semester akhir di UIN Syekh Abdurrahman Sidik, Bangka Belitung, di mana korban saat itu pulang dari salah satu supermarket di Kota Sungai menuju ke kediamannya di Desa Pemali, Kecamatan Pemali. Korban bernama Ratna Juwita saat itu tidak mengira bahwa jalan yang tidak biasa dilaluinya untuk pertama kalinya ia lalui malah menjadi korban tindak kejahatan penjamretan. Menurut Ratna saat itu ia berjalan dengan menaiki motor dengan kecepatan sedang, namun tiba-tiba ada yang tidak ketahui korban itu tidak mengetahui apakah pelaku berboncengan atau seorang diri. Namun saat itu ia hanya mengetahui tas lempangnya yang terletak di sebelah kanannya ditarik oleh pelaku. Saat itu menurut Ratna sebenarnya dia bukan mempertahankan tas, namun ikut tertarik saat pelaku melakukan mencoba mengambil tas miliknya, sehingga Ratna mengalami jatuh dari motor dan terseret hingga beberapa meter. Bahkan jilbab yang ia gunakan pun lepas. Saat itu Ratna tidak bisa melihat apa-apa karena kacamata yang cukup biasa digunakannya yaitu -3 terlepas dan pecah di aspal sehingga ia tidak dapat melihat apapun. Menurut Ratna saat itu beberapa warga mendekatinya dan membantunya, dan ia terkejut saat mendapati bahwa tasnya tidak berhasil diambil oleh para pelaku. Kemudian setelah kejadian, Ratna Juwita kemudian pulang ke kediamannya dengan diantar oleh warga yang mengetahui wilayah tempat tinggalnya. Anggota Opsional Polres Bangka menurut Kasarreskrim Polres Bangka AKP Reniza Zakaria langsung mendatangi lokasi dan mendatangi kediaman korban untuk memintai keterangan korban. Awalnya Ratna Juwita sendiri enggan melaporkan karena ia dalam kondisi shock dan masih usai mengobati luka-lukanya. Namun keesokan harinya, kemudian Ratna Juwita melaporkan kejadian tersebut ke SPK Polres Bangka. Saat ini tim Opsional Polres Bangka masih melakukan penyidikan di mana sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan meminta melihat CCTV milik warga yang ada di sekitar lokasi. Sampai saat ini tim Opsional masih berada di lapangan untuk melakukan pengejaran karena mendapatkan atensi dari Polres Bangka untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian Ariska yang dapat saya laporkan dari Bangka Belitung. Baik rekan Dedi Marjaya dari Bangka Pos, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali.
Tribunarus arus balik Lebaran 1444 Hijriah dari Kabupaten Simalungun ke daratan Aceh menggunakan jasa transportasi laut mulai disesaki para calon penumpang. Bahkan saking ramainya banyak calon penumpang kapal yang tidak kebagian tiket dan akhirnya balik kanan dari pelabuhan penyeberangan. Para penumpang kapal banyak dari para pelajar dan mahasiswa asal Simalungun yang kembali ke daratan Sumatera lantaran sudah habis masa libur Lebaran. Untuk transportasi laut di Kabupaten Simalungun, selain kapal feri juga terdapat kapal perintis yang mengangkut penumpang dari Simalungun ke daratan Aceh. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sari Mulyasno dari Serambi News. Silakan rekan Sari. Baik, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners dari Kabupaten Simalungun Aceh dapat kami laporkan terkait arus balik Lebaran 1444 Hijriah. Dari pantauan kami di lapangan, khususnya di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Kabupaten Simalungun, jumlah calon penumpang yang hendak menyeberang ke daratan Aceh terpantau cukup ramai. Selain jumlah penumpang yang cukup ramai juga dipadati juga dengan kendaraan, namun saking ramainya jumlah penumpang dan juga kendaraan, banyak yang tidak dapat tiket baik penumpang maupun kendaraan. Sehingga banyak yang tidak terangkut ke daratan Aceh. Selain itu, selain kapal feri, juga untuk mengangkut para penumpang dari Kabupaten Simalungun ke daratan Aceh tidak hanya dengan kapal feri, juga melalui kapal perintis. Namun kapal perintis ini untuk diketahui juga bahwa tidak hanya mengangkut penumpang dan kendaraan roda 2, tidak mengangkut mobil roda 4 dan seterusnya sebagaimana kapal feri. Sebagaimana penjelasan kepada kami melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun, untuk kepadatan calon penumpang di Pelabuhan Sinabang ini akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Hal ini menyusul telah berakhirnya masa libur sekolah di wilayah Kabupaten Simalungun dikarenakan banyak pelajar maupun mahasiswa yang kembali ke tempat kuliah atau sekolahnya masing-masing di daratan Sumatera maupun yang berada di Pulau Jawa. Demikian, Ariska. Baik, rekan Sari Mulyasno dari Serambi News, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribunarus tim identifikasi Polres Polewali Mandar atau Polman menyelidiki penyebab pasti kebakaran rumah di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang pada Sabtu 29 April 2023. Polisi kini juga telah memasang garis kuning melingkari bekas rumah yang terbakar. Menurut Kapolsek Binuang Ibtu Muhrum, polisi akan meminta keterangan dari warga yang melihat kejadian, termasuk keterangan dari pemilik rumah dan mengamankan drum penyimpanan BBM. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fahrun Ramli dari tribunsulbar.com. Silakan rekan Fahrun. Ya, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa si jago merah atau kebakaran terjadi di Desa Kuajang, tepatnya di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, kebakaran ini terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah di hari Sabtu tanggal 29, di mana api ini hanya membutuhkan 30 menit api menghanguskan satu rumah yang difungsikan sebagai bengkel motor, di mana dalam insiden ini ada 8 unit motor dan 1 unit mobil yang hangus terbakar, sisa rangkanya saja. Dan 1 orang mengalami korban luka bakar, istri pemilik bengkel atau pemilik rumah, dan harus dilarikan sampai hari Minggu ini masih mendapat perawatan di rumah sakit di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, polisi terus menyelidiki dugaan penyebab utama kebakaran tersebut lantaran banyak kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran ini, termasuk beberapa kendaraan yang sedang terparkir dan 1 unit motor.
Nah, dari keterangan dari kepolisian, dari informasi yang terbaru terupdate, polisi menduga kebakaran ini karena kelalaian sang orang tua, di mana pemilik rumah ini memiliki anak dan anaknya itu sedang melakukan permainan korek api. Nah, korek api ini percikan korek api ini menyambar drum penyimpanan bahan bakar minyak, di mana rumah bengkel motor ini juga menjual bahan bakar minyak dalam bentuk jerigen. Nah, lalu sambaran api ke bentuk jerigen itu dugaan kuat sementara terjadinya kebakaran yang merugikan menghanguskan rumah ini. Dan kepolisian Reservoir menaksir kerugian dari kebakaran tersebut mencapai 200 juta. Nah, sementara dinas pemadam kebakaran dan dinas pemerintah setempat akan memberikan bantuan kepada pemilik rumah yang masih berada di dalam rumah sakit karena mendapat perawatan. Nominal bantuan yang akan diterima itu sekitar 10 juta. Demikian yang sempat saya laporkan dari Kabupaten Pulau Landar. Saya kembalikan ke Ariska. Baik, terima kasih rekan Fahrun Ramli dari tribunsulbar.com dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kapolsek Binuang, Ibtu Muhrom. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait peristiwa kebakaran ini, bisa dijelaskan Komandan, ini apa yang terbakar? Ya, memang betul telah terjadi kebakaran satu unit rumah, yaitu rumah bengkel di daerah Desa Kuajang, Dusun Sarampu. Apa ada korban Komandan? Korban luka satu, yaitu istri daripada yang tuan rumah. Dugaan sumber api apa sudah diketahui Komandan? Untuk sementara masih dalam penyelidikan, sumber apinya dari mana kami belum tahu. Kalau estimasi kerugian mungkin sampai ratusan juta kan, saya lihat ada mobil dan beberapa sepeda motor. Kalau kerugian sementara ditaksir kurang lebih 200 juta. Komandan, ini dipasangi garis polisi, apakah mau diselidiki penyebabnya atau bagaimana, Pak? Ya, memang betul. Kita memberikan polisi lain ini dalam rangka. Tribuners, kebakaran rumah semi permanen dan kios penjual kelapa muda terjadi di lingkungan Tumuki, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat atau Sulbar. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada pukul 10 WITA pagi tadi pada Sabtu 28 April 2023. Diduga penyebab kebakaran karena obat nyamuk masih menyala yang ditinggal oleh pemilik rumah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Abdul Rahman dari tribunsulbar.com. Silakan rekan Abdul. Ya, baik rekan Ariska di studio. Jadi kebakaran rumah ini terjadi, yakni rumah semi permanen dan satu kios penjual kelapa muda terjadi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 10.00 WITA pagi, di mana kebakaran ini terjadi saat pemilik rumah yang bernama Abdul Karim meninggalkan rumah sejak pagi, dan kondisi rumah tersebut ada obat nyamuk yang lupa dimatikan sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran di rumah tersebut. Nah, dalam kejadian tersebut pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam waktu 10 menit, namun rumah tersebut tidak mampu diselamatkan atau hancur, habis hangus terbakar, dan sejumlah barang-barang berharga seperti sepeda motor, kemudian sertifikat rumah juga ikut hangus terbakar pada kejadian peristiwa kebakaran ini. Dan kemudian untuk kerugiannya sendiri ditaksir hingga 80 juta rupiah, dan kemudian saat terjadi kebakaran juga sempat warga berupaya untuk melakukan pemadaman api, namun tidak sanggup sehingga kemudian segera melaporkan ke pemadam kebakaran. Seperti itu, Rizka.
Baik, terima kasih rekan Abdul Rahman dari tribunsulbar.com. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan AKP Binton P. Sihombing, Kapolsek Urban Mamuju. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kejadian kebakaran tadi jam berapa, Komandan? Kejadian kebakaran diperkirakan tadi jam setengah 10. Setengah 10. Untuk penyebabnya sendiri? Penyebab kebakaran masih dalam lidik, tapi api bermula dari rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Oh, dalam kondisi kosong. Bagian depan. Untuk satu unit rumah semi permanen dari depan rupanya apinya, rumah dalam keadaan kosong, sehingga mengena ke sebelah ada kios-kios yang iya. Oh, itu kios ya, Bang? Lain pemilik. Lain pemilik. Oh, jadi sama tinggal kosong oleh pemiliknya. Kabarnya Komandan, pemiliknya lagi mudik atau gimana, Komandan? Pemiliknya rupanya informasinya mudik ya. Oh, mudik. Yang bernama pemilik rumah permainan atau Tribuners, di Minahasa Utara, Sulawesi Utara kini terdapat krematorium dan kolumbarium. Krematorium menggunakan mesin kreasi modern ini pertama di Sulawesi Utara yang terletak di Kompleks Pekuburan dan Rumah Duka Cahaya Abdi Lux Aeterna, Tribuners. Fasilitas kremasi ini di bawah naungan Paroki Santo Ignatius Manado yang diberkati dan diresmikan oleh Benedictus Roli Untu, MSc, Uskup Manado pada Sabtu 29 April 2023. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Silakan rekan Fistel. Terima kasih telah hadir di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Utara, krematorium dan kolumbarium atau tempat abu di Minahasa Utara di Jalan Insinyur Soekarno, Sulawesi Utara. Krematorium ini menggunakan mesin modern yang pertama di Sulawesi Utara. Memang sudah ada salah satu tempat krematorium, namun masih pembakaran secara manual, tapi untuk menggunakan mesin ini pertama kali di Sulawesi Utara. Nah, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pak Stephen Kando, dan dalam misa peresmian krematorium dan kolumbarium ini dipimpin oleh Uskup Manado Benedictus Roli Untu, MSc. Nah, dalam kesempatan ini fasilitas ini di bawah naungan Paroki Santo Ignatius Manado. Nah, dari sambutan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pak Stephen Kando, ia menyampaikan dan mengapresiasi apa yang dibuat oleh umat Katolik ini, karena saat ini untuk lahan pekuburan khususnya di beberapa daerah di Sulawesi Utara semakin berkurang, sehingga dengan adanya krematorium ini Stephen Kando mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh umat Katolik khususnya di Minahasa Utara di Lux Aeterna. Nah, untuk Pastor Daminus Alo, saat kami wawancarai, dia mengatakan untuk krematorium dan tempat abu ini terbuka untuk umum, bukan hanya umat Katolik sendiri. Dan menurut Pastor, mesin krematorium ini yang sebagaimana yang mereka tahu memang benar pertama kali yang menggunakan mesin di Sulawesi Utara. Dan untuk biaya bagi masyarakat umum yang ingin krematorium di tempat ini, untuk sekarang besar 7,5 juta atau 7,5 juta. Nah, kemudian Pastor menyampaikan untuk syarat-syaratnya mereka sebagai pengurus di sana harus secara teliti ke masyarakat yang ingin. Dan untuk syaratnya kartu keluarga, KTP, dan surat pernyataan kesediaan dari keluarga. Dan Pastor menyebut jika terjadi kematian dan yang tidak wajar,
dan mereka ingin krematorium, harus ada surat keterangan yang jelas dari pemerintah, yang minimal dari pemerintah setempat atau pemerintah desa atau kelurahan. Untuk pembakaran ini sendiri, menurut pastor hanya membutuhkan 45 menit sampai 1 jam untuk pembakaran. Namun untuk keseluruhan sampai selesai, dari awal sampai selesai, waktu 2 sampai 2,5 jam. Nah, pastor menyebut dia sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pak Stephen Kando, di mana di Sulawesi Utara saat ini untuk lahan pekuburan semakin sedikit, sehingga dengan adanya krematorium dan tempat abu ini bisa mengurangi lahan pekuburan, khususnya di Sulawesi Utara. Nah, sehingga dengan alternatif krematorium dan tempat abu ini, pastor menyebut bisa mengurangi untuk lahan-lahan yang sudah full. Apalagi di dalam sambutan Stephen Kando, ia menyebut kalau sering kali ada kedukaan, kebanyakan ada masyarakat yang sudah tidak ada pekarangan di depan rumah, sehingga mereka harus menutup badan jalan, sehingga sering terjadi kemacetan atau jalan lain harus mengikuti jalur lain. Namun dengan adanya krematorium dan tempat abu ini dan duka yang sudah tersedia di Lux Aterna ini, lebih mempermudah masyarakat khususnya di Sulawesi Utara yang ingin krematorium di Lux Aterna ini. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fistel Mukwan dari Tribun Manado, dan selamat bertugas kembali. Pemkot Makassar menjadi tuan rumah kegiatan nasional peringatan Hari Otonomi Daerah atau ODDA ke-27. Mengawali rangkaian peringatan ODDA, Pemkot Makassar menggelar seminar nasional bertajuk Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah maju Indonesia Unggul di Hotel Four Point pada Kamis 13 April 2023. Seminar itu diikuti langsung seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, lingkup Pemkot Makassar, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, serta stakeholder terkait berjumlah sekitar 300 orang. Secara virtual hadir pula Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang se-Indonesia, Kepala Bidang Pemkot se-Indonesia berjumlah sekitar 700 orang. Acara dibuka Wali Kota atau Walkot Makassar Muhammad Ramdan Pomanto Tribunars. Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lalo. Dalam seminar itu, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional secara luring, antara lain Walkot Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said, dan Guru Besar Fakultas Indonesia Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol Universitas Hasanuddin atau Unhas Profesor Armin. Turut hadir narasumber nasional secara virtual, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal atau Dirjen ODDA Republik Indonesia Akmal Malik, dan Bupati Darmasraya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Pada kesempatan itu, Dirjen ODDA Akmal Malik menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah melalui inovasi. Menurutnya, setiap daerah memiliki kualitas otonomi berbeda yang dapat dibangun lewat inovasi. Seminar diisi oleh 7 narasumber berlevel nasional Tribunars, seperti Sekjen Kemendagri, Dirjen ODDA sekaligus PC Gubernur Sulbar, Ketua Asosiasi Wali Kota, Ketua Asosiasi Bupati, Gubernur Jawa Tengah, Guru Besar Visipol Unhas, serta Ketua DPRD Kabupaten
Tribuners, pemerintah Kota Depok kini tengah berupaya untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Sawangan. Terkait masalah ini, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono juga mengaku bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk pelebaran Jalan Raya Sawangan. Pemkot Depok juga berupaya membangun jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Selain itu, Pemkot Depok sedang mengusahakan penyediaan kendaraan umum yang layak bagi warga Kota Depok. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Hieronimus Rama dari Tribun News Depok. Silakan rekan Hiro. Baik, Ariska dan Tribuners, Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga yang penting bagi warga Jakarta. Tiap tahun ada ribuan warga Jakarta yang pindah ke Depok untuk mencari tempat tinggal. Nah, dengan kepadatan perwakilan pemerintah, Polres, TNI, dan juga stakeholder yang ikut hadir dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini juga dilangsungkan di Jalan Swiss, Kelurahan Jupandang, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang. Jadi ini adalah tahap terakhir sosialisasi dari KPU sebelum pendaftaran bacalek yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Rekan Ariska, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Dari Tribun Timur dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lari pagi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Minggu 30 April 2023 hari ini. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden dari PDIP tersebut mendapatkan sambutan dari sejumlah warga. Bahkan ia juga diteriaki presiden oleh masyarakat dan pendukungnya saat di lokasi Tribuners. Ganjar yang sedang berlari kecil pun menyapa warga Jakarta yang sedang berolahraga. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat dan pendukungnya. Saat itu pula ucapan Ganjar Pranowo disambut teriakan Ganjar Presiden dari masyarakat. Sontak saja Ganjar merespons gemuruh teriakan yang dialamatkan padanya, di mana ia mengajak masyarakat untuk saling menguatkan. Ganjar juga meminta masyarakat untuk tertib dan berperilaku baik, khususnya di tengah proses atau tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk mendukungnya, tidak mengutarakan kebencian kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Sebagai informasi, Ganjar tiba di GBK pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ia mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan Merdeka dan topi hitam Tribuners. Warga yang hendak melakukan olahraga terlihat senang menyambut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut.
Sesekali warga Jakarta yang hendak berolahraga juga terlihat mengajak Ganjar bersalaman hingga berselfie bersama. Teriakan Ganjar Presiden pun menggema selama pria berambut putih itu jogging di GBK. Selain di GBK, teriakan Ganjar Presiden sebelumnya juga menggema saat Ganjar tiba di Lebak, Banten pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Hal itu terjadi ketika Ganjar datang ke Museum Multatuli dengan didampingi Rano Karno. Pemandangan serupa terjadi saat Ganjar menghadiri acara halal bihalal ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Sebanten Raya, tepatnya di Warung Gunung, Lebak, Banten. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara halal bihalal tersebut. Siap! Pasti mana? Siap! Pasti mana? Meski waktu pendaftaran masih dibuka hingga November 2023 mendatang, namun 3 nama calon presiden atau capres telah diumumkan masing-masing partai. Mereka adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, serta Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Meski nama-nama tersebut masih bisa berubah, namun rupanya 3 nama tersebut kerap menempati 5 besar kandidat capres berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Dirangkum dari tribunnews.com, berikut hasil 7 lembaga survei hingga Minggu 30 April 2023 hari ini. Pertama, survei terbaru SMRC Tribunars. Hasil suara Ganjar unggul dibandingkan 2 saingannya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilihan kritis yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka, Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, lalu disusul Prabowo Subianto sebanyak 15,8% dan Anies Baswedan sebanyak 11,4% dan nama-nama lainnya jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8% dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Lalu yang kedua, survei Poltreking Tribunars. Berdasarkan survei ini, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh presentase 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Adapun survei Poltreking Indonesia sendiri digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI merilis hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menempati posisi puncak dengan perolehan 30,3%. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 26,9%
dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meraih 25,3%. Namun dalam survei terbaru ini, tingkat elektabilitas Ganjar telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Februari, elektabilitas Ganjar berada di angka 35%, namun pada April anjlok sebesar 8%. Survei LS ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Lalu yang keempat, survei indikator politik Indonesia Tribunars. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mahtadi, ia menjelaskan dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,7%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 22,2%. Adapun survei indikator dilakukan dalam rentan 8 sampai 13 April 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Yang kelima, survei Polmark Indonesia Tribunars. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan atau dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas 3 tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas. Ketiga tokoh tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Founder dan CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, jika Ganjar Pranowo berada di posisi puncak disusul Prabowo serta Anies. Yang keenam, survei MIPOS Tribunars. Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih pasca polemik batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Elektabilitas Ganjar turun menyentuh 16,8% dari sebelumnya, berada di kisaran 20% pada survei November 2022. Sementara itu, dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 33,6% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Lalu posisi kedua diambil alih Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%, disusul Ganjar Pranowo 16,8%. Lalu yang terakhir ada survei Indonesia Barometer Tribunars. Nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan juga Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5% dan Anies Baswedan 23,9%, lalu Puan Maharani 1,4% dan Erlangga Hartarto 0,3%. Tanya dalam simulasi 5 nama, pada simulasi 3 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dari responden mencapai 30,3%. Sementara untuk Prabowo Subianto 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Saat pilihan dikerucutkan menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan jika melawan Anies Baswedan.
Tribuners Prabowo Subianto menggelar acara temu kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat pada Sabtu 29 April 2023 malam. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Gerindra itu menyindir para politisi, kutu loncat, dan kader yang tidak setia yang kerap berpindah keluar masuk sebuah partai. Menurut Prabowo, orang-orang yang tidak setia seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan ataupun bus, di mana seseorang bisa keluar masuk atau turun naik dengan seenaknya. Ia juga menegaskan bahwa partai merupakan sebuah alat perjuangan. Oleh karena itu, kesetiaan pada alat perjuangan tersebut adalah hal yang mutlak, Tribuners. Adapun pernyataan Prabowo di hadapan para kader partainya di Sumatera Barat itu disampaikannya tak lama setelah keluarnya Sandiaga Uno dari partai tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu baru saja menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai kader Gerindra. Kembali ke Prabowo, ia lantas meminta para kadernya untuk setia. Prabowo menyebut kesetiaan kini sudah menjadi barang yang langka. Prabowo pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertatap muka dengan kader Gerindra se-Sumatera Barat. Ia menilai para kader Gerindra itu adalah sosok-sosok yang sangat setia. Seperti diketahui, Sandiaga Uno sebelumnya telah secara resmi menyatakan pamit kepada pimpinan Partai Gerindra untuk keluar dari pengurus maupun keanggotaan partai. Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo melalui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno mengaku menghormati Prabowo dan menuangkan rasa terima kasihnya dalam surat tersebut. Di sisi lain, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sandiaga mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Ada yang menganggap partai itu sekedar kendaraan. Enak aja. Partai dianggap bus. Naik seenaknya, turun di tengah jalan, nggak bayar lagi. Namanya bus Damri. Sudah ada yang anggap partai itu kendaraan. Gerindra, kita bukan kendaraan. Kita adalah alat juang. Kita adalah alat juang. Adanya Gerindra adalah untuk mengabdi berbakti kepada rakyat. Adanya Gerindra adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Partai kita adalah partai alat juang yang menganggap ini kendaraan, yang masuk Gerindra hanya cari makan, yang masuk Gerindra cari kaya, yang masuk Gerindra cari tenang, yang masuk Gerindra hanya untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Setelah pertemuan tersebut, Erlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemenang pemilu bukan berarti mengambil semuanya. Dalam konferensinya, Erlangga bahkan meminta agar demokrasi di Indonesia tidak seperti di Amerika yang menggunakan prinsip the winner take it all. Dilansir dari tribunnews.com, ia menegaskan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memenangkan pemilu, maka harus sama-sama membangun negeri. Erlangga juga menegaskan jika kontestasi pemilu 2024 harus dihadapi dengan kebahagiaan bukan ketegangan.
Ia pun mengajak pentingnya komunikasi lintas partai politik atau parpol, baik sesama koalisi maupun di luar koalisi. Sebagai informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Pertemuan keduanya didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY mengatakan dalam pertemuan tersebut, SBY dan Erlangga membicarakan isu-isu ekonomi, politik, hingga demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran. Tak hanya itu, AHY juga menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dengan diutak-atiknya sistem pemilu. Terlebih, dia menjelaskan hingga saat ini belum jelas apakah Indonesia di pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional, terbuka, atau tertutup. Karenanya, AHY mengajak masyarakat agar mengawal demokrasi di Indonesia agar hak rakyat tidak dirampas. Diketahui sebelumnya dalam kunjungan ke kediaman SBY, Erlangga Hartarto didampingi Sekjen Partai Golkar dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto. Sementara SBY didampingi AHY, Sekjen Teguh Rifki Harsyah, Waketum Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, dan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Nah tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik. Demikian informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu 2024. Kita beralih ke berita daerah dan nasional bersama sejumlah wartawan kami di lapangan. Selengkapnya untuk Anda. Tribunarus, sejumlah fakta baru terungkap terkait keterlibatan AKBP Ahirudin Hasibuan dalam bisnis solar ilegal. Temuan ini merupakan buntut panjang dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral pada akhir 2022 lalu. Mantan Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan, ia mengaku menerima uang jasa pengawas gudang solar milik PTA sejak 2018. Di mana gudang solar tersebut berjarak 4 rumah dari kediaman Ahirudin di Medan, Sumatera Utara. AKBP Ahirudin menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik PTA Tribunars. Dilansir dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Untuk besaran uangnya sendiri, Hadi mengatakan bahwa pihaknya masih terus mendalami hal tersebut.
Selain itu, Hadi juga mengatakan, saat ini polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal. Sementara itu, menurut Hadi, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumut, status penyidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya diberitakan ditemukan gudang solar yang berada di dekat kediaman mantan Kabag Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, AKBP Ahirudin Hasibuan pada Kamis 27 April 2023 siang. Lokasi gudang itu berjarak 4 rumah dari kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba Raya atau Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Medan. Dari pengamatan di lokasi, tampak gudang tersebut berdinding seng dan berada persis di pinggir jalan. Gudang ini bersebelahan dengan tanah kosong dan rumah warga Tribunars. Sementara di dalam gudang ada 1 unit mobil box yang berisikan beberapa tangki solar. Bau solar tajam juga tercium dari mobil tersebut. Solar menetes dari mobil box tersebut dan ditampung dalam ember. Di dalam gudang juga terdapat 4 tangki besar yang salah satunya berlogo Pertamina, 6 tangki air dan 7 tank berukuran kecil. Tribunars Polres Tegal Kota mengungkap misteri dalam kasus penemuan mayat di dalam karung yang ditemukan di Jalan Duku RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di mana dalam kasus tersebut pelaku yang bernama Muhammad Jerry Agung melancarkan aksinya saat sedang dimintai tolong menunggu dan menjaga rumah seorang dokter. Menurut Polres Tegal Kota, sebelum dimasukkan ke dalam karung, pelaku diduga membunuh korban dengan menggunakan racun porasium. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fajar Bahirudin Ahmad dari Tribun Jateng. Silakan rekan Fajar. Ya, selamat siang Ariska. Betul bahwa jadi tadi pagi ya Polres Tegal Kota itu mengungkap misteri kasus penemuan mayat yang terjadi di Jalan Duku, RT 4 RW 3 Kelurahan Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal pada hari Selasa 25 April 2023 kemarin. Jadi sebelumnya penemuan mayat di dalam karung ini sempat membuat warga setempat itu geger ya, ramai karena memang mayat ini sudah ada 4 harian dan baunya sudah sangat menyengat. Nah, warga sekitar ini semula mengira bahwa mayat tersebut adalah beridentitas Muhammad Jerry Agung. Nah, rupanya setelah dilakukan penyelidikan dan otopsi lebih lanjut, mayat tersebut bukanlah Muhammad Jerry Agung, melainkan beridentitas Wandana, warga Desa Ciduet, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dan Muhammad Jerry Agung ini rupanya merupakan pelaku dari pembunuhan mayat yang kemudian ditaruh di dalam karung yang ada di Tegal. Dan hasil dari ungkap kasus tadi ada 4 fakta baru yang itu dapat kami sampaikan ya kepada pemirsa Tribuners dimanapun. Pertama, bahwa pelaku ini menghabisi korban atau membunuh korban menggunakan racun potasium. Jadi pelaku bersama korban ini bertemu pada hari Sabtu.
tadi saya sampaikan bahwa ada 4 fakta baru dalam ungkap kasus yang disampaikan Polres Tegal Kota. Pertama, pelaku ini membunuh korban dengan menggunakan racun potasium. Pelaku bertemu korban pada hari Sabtu 22 April lalu diajak ke rumah yang ditempati pelaku yang merupakan rumah dokter. Di situ korban diberi kopi yang sudah diberi racun. Nah, dampak racun ini merupakan membuat korban menjadi lemas dan tidak bisa bernafas ya. Setelah itu oleh pelaku, korban yang sudah lemas dan tidak bernafas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan ditinggalkan di rumah tersebut. Nah, kemudian fakta kedua bahwa pelaku dan korban ini berteman dari Facebook ya. Mereka baru berkenalan sekira 3 bulan dan kemarin saat hari Sabtu tanggal 22 April itu merupakan pertemuan pertama kali mereka. Nah, fakta ketiga bahwa pelaku ini menghabisi korban karena tuntutan ekonomi atau tertekan dengan tuntutan keluarga dari mertua ya. Jadi pelaku disampaikan motifnya adalah ingin menguasai kendaraan korban, sepeda motor korban yang merupakan Honda Beat ya. Jadi pelaku ini kepada kepolisian mengaku bahwa dia melakukan itu karena ingin membawa sepeda motor untuk bisa berlebaran di rumah istri dan mertuanya. Pelaku sendiri aslinya merupakan Manado ya, asli orang Manado, dan dia menikah dengan istrinya yang asal dari Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Seperti nah, untuk fakta keempat yang disampaikan oleh kepolisian tadi pagi bahwa pelaku ini sempat lari ke Pemalang. Jadi pada hari Sabtu 22 April itu setelah membunuh pelaku lalu kabur ke Pemalang. Dia bahkan sempat mencari masjid untuk bersembunyi ya. Seperti itu. Setelah itu karena pelaku melihat tidak ada berita di area Tegal atas pembunuhan itu, pelaku sempat kembali lagi ke Tegal pada hari Minggunya. Bahkan dia sempat mencari kos-kosan untuk ngekos di area Tegal. Nah, kemudian pelaku sendiri oleh tim Resmob Polres Tegal Kota berhasil diamankan pada hari Rabu setelah penemuan mayat ya. Jadi hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Pelaku diamankan di sebuah masjid yang berada di Desa Menjasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Jadi berikut tadi yang saya sampaikan merupakan 4 fakta baru yang disampaikan oleh Polres Tegal Kota dalam ungkap kasus hari ini. Demikian, Ariska. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Fajar Bahrudin Ahmad dari Tribun Jateng, dan selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kapolres Tegal Kota, AKBP Jaka Wahyudi, serta pelaku yang bernama Jerry. Berikut liputannya untuk Anda. Berikan kemudahan dan kelancaran, bisa langsung terungkap dalam waktu 1 kali 24 jam. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan, silakan. Dan berarti itu berencana ya, Dan? Iya, jadi kita mengidentifikasi dari barang bukti ini bahwa yang bersangkutan ini sudah menyiapkan potasium nih, ya racun. Ini potasium inilah yang dibeli secara online ya, dibeli secara online. Kemudian dicampur dengan kopi untuk melumpuhkan korban. Kemudian dari pengakuan tersangka juga bahwa yang bersangkutan itu sudah 3 bulan ya, melakukan pembunuhan. Apa yang ada di dalam benakmu? Awalnya saya nggak ada niatan buat ngebunuh korban, cuman saya pengen kuasai motornya itu buat pulang kampung ke rumah istri, ketemu anak, istri sama mertua. Udah berapa lama kamu nggak ketemu keluargamu? Udah sebulanan lebih, Bang. Sebulan. Terus apa tuntutannya, kenapa kamu harus bawa motor dan sebagainya? Istri saya kan sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian, istri saya jadi terus, Mas, kapan pulang, ketemuin anak istri buat salam-salaman di sana lebaran. Karena posisi saya kemarin itu bingung, nggak ada. Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono bersama dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin beserta rombongan menyambangi Mako Polres Jeneponto pada Sabtu 29 April 2023 siang.
Kedatangan dua rombongan tersebut menindaklanjuti adanya penyerangan Polres Cineponto oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Kamis 27 April 2023 dini hari. Rombongan tersebut tiba dengan menumpangi mobil Sprinter milik TNI plat 646500 dan dikawal mobil patwal polisi dan polisi militer atau PM. Selain ke Mako Polres Cineponto, kedua rombongan juga mengunjungi beberapa lokasi TKP yang ditangani oleh Polres Cineponto Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Agung dari Tribun Timur. Silakan rekan Agung. Terima kasih rekan Ariska dan juga para Tribuners dimanapun berada. Baik, pasca insiden penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK di kantor Polres Cineponto, Sulawesi Selatan membuat 3 Jenderal Bintang 2 dari Mabes Polri dan Puspom TNI akhirnya turun tangan. Nah, di mana pada Sabtu tanggal 29 kemarin, Kadif Propam dari Mabes Polri yakni Irjen Sahardiantono dan juga dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin dan juga Wadan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya beserta rombongan menyambangi Polres Cineponto pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, maksud kedatangan dari petinggi tersebut atau rombongan tersebut untuk menindaklanjuti perintah atasannya masing-masing agar permasalahan di Mapolres Cineponto segera usai. Dalam konferensi pers yang digelar pada kemarin, tepatnya di ruang aula Mapolres, ketiga jenderal ini meminta kepada seluruh jajarannya masing-masing untuk mengedepankan solidaritas dan sinergitas TNI Polri. Namun proses penyelidikan yang dilakukan akan tetap berjalan untuk mengungkap pelaku OTK yang mengakibatkan 3 gedung di Mapolres rusak ataupun pecah kaca. Meski demikian, pihak dari Puspom TNI dan Propam Mabes Polri belum bisa membeberkan hasil penyelidikan atau olah TKP yang dilakukan. Namun yang pasti sejumlah data telah dikumpulkan dan juga akan dilakukan analisa dan dilaporkan ke atasan masing-masing baik dari TNI maupun Polri untuk mengambil keputusan. Nah, sekedar diketahui juga, Tribuners, insiden penyerangan di Mapolres Cineponto terjadi pada Kamis tanggal 27 April 2023 dini hari dan mengakibatkan 3 bangunan rusak atau pecah kaca. Di antaranya kantor Kasih Propam, Satin Telkom dan juga Masjid Nur As-Syurti yang terletak di dalam Mapolres. Nah, kejadian itu juga mengakibatkan seorang personil Polres Cineponto dari Satreskrim mengalami luka tembak pada bagian perut. Dan diketahui personel tersebut bernama Bribka Mus Mulyadi masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pasca dilakukan operasi. Demikian rekan di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Agung dari Tribun Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Dan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Edwin. Berikut liputannya untuk Anda. Kita saksikan bersama pada hari ini kita dari tim gabungan Mabes Puspom TNI, Puspom AD dan tim Propam melaksanakan tindak lanjut dari apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 April 2023. Tim datang ke sini merupakan satu wujud dari sinergitas kita TNI Polri dalam menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Beberapa penekanan dari Bapak Panglima TNI, yang pertama adalah sinergitas TNI Polri ini harus ditingkatkan dan harus menjadi pemahaman bagi seluruh prajurit maupun aparat.
Tribuners pemeran Ikal di film Laskar Pelangi Zulfani Pasa, 26 tahun, dilaporkan ke polisi pada Jumat 28 April 2023 pukul 23 waktu Indonesia Barat di Gantung, Belitung Timur. Dalam laporan tersebut, Zulfani Pasa diduga melakukan tindak kriminal mengacungkan sebuah senjata tajam jenis samurai di jalanan di kawasan Jembatan Bom Gantung. Menurut Kasat Reskrim Polres Peltim AKP Wawan Suryadinata, Zulfani Pasa bersama dengan istrinya dan dua pria lainnya dalam melancarkan aksinya. Selain menakut-nakuti pengendara, mereka juga dilaporkan atas dugaan tabrak lari di kawasan Pulau Dapur. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung. Silakan rekan Brian. Baik, terima kasih Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang. Pemeran Ikal dalam film Laskar Pelangi dilaporkan ditangkap polisi pada Sabtu 29 April 2023 kemarin, sekitar pukul 1 dini hari. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Wawan Suryadinata mengungkapkan kronologis awal dari kejadian ini bermula saat Zulfani bersama istrinya, PA, dan juga 3 teman lainnya ke Manggar dalam satu mobil. Kemudian istri Zulfani mengaktifkan aplikasi micet dan langsung ada orang yang memesannya di dalam aplikasi tersebut. Lalu singkat cerita mereka bertemu di sebuah penginapan, lalu mereka melakukan transaksi sebesar 500.000. Namun Zulfani dan juga istrinya membawa kabur uang tersebut tanpa membawa kabur uang tersebut, sehingga mereka dikenakan tindak pidana penipuan. Dari sanalah kejadian ini bermula karena si korban penipuan ini tidak terima bahwa mereka menipu si korban, lalu korban melakukan pengejaran terhadap Zulfani dan istrinya bersama dengan 3 teman lainnya dalam satu mobil, yakni mobil Suzuki R3 yang sedang kita saksikan saat ini. Lalu mereka kabur ke arah Pasar Gantung, dan dalam pelariannya mereka sempat menabrak seseorang, dan juga hal ini termasuk dalam tindakan tabrak lari yang tadi sudah disebutkan juga oleh Ariska. Dan pada saat itu korban langsung melapor ke kepolisian, ke Polsek Gantung untuk mendapatkan pengejaran yang lebih masif. Dan lalu saat polisi mengejar Zulfani bersama mobilnya dan teman-temannya tersebut didapatkan di kawasan Jalan Gantung Lintang di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pada hari Sabtu dini hari. Kemudian Ariska dan Tribuners, pada saat ditangkap itu pengemudi mobil yang ditumpangi oleh Zulfani juga sempat menabrak motor polisi, sehingga motor tersebut masuk dan ringsek ke bawah mobil tersebut. Namun dari kejadian tersebut tidak ada melahirkan korban jiwa. Dan dalam perjalanan kaburnya juga sempat Zulfani mengacungkan samurai di jalanan supaya untuk menakut-nakuti korban penipuan tersebut, sehingga korban penipuan tersebut langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu ketika polisi mengejar Zulfani ke arah jalan tersebut, Zulfani bisa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian setempat. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan sudah diamankan di Polsek Gantung. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Ariska. Baik, terima kasih rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners korban ledakan petasan seberat 5 kg di RT 9 RW 4 Desa Jerebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Sabtu 29 April 2023 bertambah 1 orang. Sehingga total korban kini menjadi 6 orang, di mana 5 diantaranya kini dirawat di RSI Pekalongan, sementara 1 diantaranya meninggal dunia. Menindaklanjuti kejadian ini, Inafis Polres Pekalongan kini tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan mengambil semua barang bukti yang masih ada. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Dwi Purnomo dari Tribun Jateng. Silakan rekan Indra. Iya, Rizka, korban ledakan petasan seberat 5 kg terjadi di Desa RT 9 RW 4 Desa Jerebeng Kembang, Kecamatan Karangdadap,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, itu terjadi pada Sabtu 29 April 2023. Kapolres Pekalongan AKBP Arif Fajar Satria mengatakan bahwa dari kejadian ini ada 6 korban, 1 korban meninggal dunia dan 5 menjalani rawat di RSI Pekajangan Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Kemudian berdasarkan dari informasi bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Pada saat itu semua korban menuju ke persawahan di Dusun Kembangan Tengah, Desa Jerabang Kembang, untuk meledakkan petasan tersebut yang berukuran seperti kaleng cat yang seberat 5 kg. Kemudian pada saat hendak diledakkan dengan cara dipasang sumbu dan bagian atas petasan dipaku, petasan tersebut meledak dan melukai 6 orang anak-anak, dan semua korban merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya, tim Inavis dari Satreskrim Polres Pekalongan melakukan olah TKP di lokasi kejadian guna mengamankan barang-barang bukti yang masih ada di sekitar lokasi. Dan dalam pantauan Tribun Jateng memang ada 1 petasan yang masih berada lolos di pemilu mendatang. Adapun alokasi kursi dan dapil di daerah Kabupaten Nrekang itu Tribuners, jadi ada 30 kursi yang terdapat di DPR Kabupaten Nrekang dengan terbagi dari 3 daerah pemilihan. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa KPU menekankan tidak adanya perubahan antara pemilu 2019 dengan 2024 pemilu yang akan datang, karena memang jumlah penduduk di Kabupaten Nrekang itu hanya berkisar 200.000 lebih. Sedangkan hal itu berdasarkan data yang diambil dari Kemendagri RI. Dan juga Tribuners, dapat juga kami sampaikan bahwa adapun yang hadir dalam sosialisasi itu kemarin adalah perwakilan partai politik, kemudian juga perwakilan pemerintah, Polres, TNI, dan juga stakeholder yang ikut hadir dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini juga dilangsungkan di Jalan Swiss, Kelurahan Jupandang, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang. Jadi ini adalah tahap terakhir sosialisasi dari KPU sebelum pendaftaran bacalek yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Rekan Ariska, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Dari Tribun Timur dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribun pada
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lari pagi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Minggu 30 April 2023 hari ini. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden dari PDIP tersebut mendapatkan sambutan dari sejumlah warga. Bahkan ia juga diteriaki presiden oleh masyarakat dan pendukungnya saat di lokasi Tribunars. Ganjar yang sedang berlari kecil pun menyapa warga Jakarta yang sedang berolahraga. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat dan pendukungnya. Saat itu pula ucapan Ganjar Pranowo disambut teriakan Ganjar Presiden dari masyarakat. Sontak saja Ganjar merespons gemuruh teriakan yang dialamatkan padanya, di mana ia mengajak masyarakat untuk saling menguatkan. Ganjar juga meminta masyarakat untuk tertib dan berperilaku baik, khususnya di tengah proses atau tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk mendukungnya, tidak mengutarakan kebencian kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Sebagai informasi, Ganjar tiba di GBK pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ia mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan Merdeka dan topi hitam Tribunars. Warga yang hendak melakukan olahraga terlihat senang menyambut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut. Sesekali warga Jakarta yang hendak berolahraga juga terlihat mengajak Ganjar bersalaman hingga berselfie bersama. Teriakan Ganjar Presiden pun menggema selama pria berambut putih itu jogging di GBK. Selain di GBK, teriakan Ganjar Presiden sebelumnya juga menggema saat Ganjar tiba di Lebak, Banten pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Hal itu terjadi ketika Ganjar datang ke Museum Multatuli dengan didampingi Rano Karno. Pemandangan serupa terjadi saat Ganjar menghadiri acara Halal Bihalal Ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Sebanten Raya, tepatnya di Warung Gunung, Lebak, Banten. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Halal Bihalal tersebut. Siap! Pasti mana? Siap! Pasti mana? Meski waktu pendaftaran masih dibuka hingga November 2023 mendatang, namun 3 nama calon presiden atau capres telah diumumkan masing-masing partai. Mereka adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, serta Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Meski nama-nama tersebut masih bisa berubah, namun rupanya 3 nama tersebut kerap menempati 5 besar kandidat capres berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Dirangkum dari tribunnews.com, berikut hasil 7 lembaga survei hingga Minggu 30 April 2023 hari ini. Pertama, survei terbaru SMRC Tribunars. Hasil suara Ganjar unggul dibandingkan 2 saingannya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilihan kritis yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka, Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, lalu disusul Prabowo Subianto sebanyak 15,8% dan Anies Baswedan sebanyak 11,4% dan nama-nama lainnya jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8%
dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Lalu yang kedua, survei Poltreking Tribuners. Berdasarkan survei ini, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh persentase 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Adapun survei Poltreking Indonesia sendiri digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI merilis hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menempati posisi puncak dengan perolehan 30,3%. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 26,9%, dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meraih 25,3%. Namun dalam survei terbaru ini, tingkat elektabilitas Ganjar telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Februari, elektabilitas Ganjar berada di angka 35%, namun pada April anjlok sebesar 8%. Survei LS ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Lalu yang keempat, survei Indikator Politik Indonesia Tribuners. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mahtadi, ia menjelaskan dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,7%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 22,2%. Adapun survei indikator dilakukan dalam rentan 8 sampai 13 April 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Yang kelima, survei Polmark Indonesia Tribuners. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan atau dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas 3 tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas. Ketiga tokoh tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Founder dan CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, jika Ganjar Pranowo berada di posisi puncak disusul Prabowo serta Anies. Yang keenam, survei MIPOS Tribuners. Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih pasca polemik batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Elektabilitas Ganjar turun menyentuh 16,8% dari sebelumnya berada di kisaran 20% pada survei November 2022. Sementara itu dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 33,6% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Lalu posisi kedua diambil alih Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%, disusul Ganjar Pranowo 16,8%. Lalu yang terakhir ada survei Indonesia Barometer Tribuners.
Nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan juga Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5% dan Anies Baswedan 23,9%, lalu Puan Maharani 1,4% dan Erlangga Hartarto 0,3%. Tanya dalam simulasi 5 nama, pada simulasi 3 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dari responden mencapai 30,3%. Sementara untuk Prabowo Subianto 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Saat pilihan dikerucutkan menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan jika melawan Anies Baswedan. Tribuners, Prabowo Subianto menggelar acara temu kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat pada Sabtu 29 April 2023 malam. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Gerindra itu menyindir para politisi, kutu loncat, dan kader yang tidak setia yang kerap berpindah keluar masuk sebuah partai. Menurut Prabowo, orang-orang yang tidak setia seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan ataupun bus, di mana seseorang bisa keluar masuk atau turun naik dengan seenaknya. Ia juga menegaskan bahwa partai merupakan sebuah alat perjuangan. Oleh karena itu, kesetiaan pada alat perjuangan tersebut adalah hal yang mutlak, Tribuners. Adapun pernyataan Prabowo di hadapan para kader partainya di Sumatera Barat itu disampaikannya tak lama setelah keluarnya Sandiaga Uno dari partai tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu baru saja menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai kader Gerindra. Kembali ke Prabowo, ia lantas meminta para kadernya untuk setia. Prabowo menyebut kesetiaan kini sudah menjadi barang yang langka. Prabowo pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertatap muka dengan kader Gerindra se-Sumatera Barat. Ia menilai para kader Gerindra itu adalah sosok-sosok yang sangat setia. Seperti diketahui, Sandiaga Uno sebelumnya telah secara resmi menyatakan pamit kepada pimpinan Partai Gerindra untuk keluar dari pengurus maupun keanggotaan partai. Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo melalui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno mengaku menghormati Prabowo dan menuangkan rasa terima kasihnya dalam surat tersebut. Di sisi lain, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sandiaga mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Ada yang menganggap partai itu sekedar kendaraan. Enak aja. Partai dianggap bus. Naik seenaknya, turun di tengah jalan, nggak bayar lagi. Emangnya bus Damri. Sudah ada yang anggap partai itu kendaraan. Gerindra, kita bukan kendaraan. Kita adalah alat juang. Kita adalah alat juang.
Adanya Gerindra adalah untuk mengabdi berbakti kepada rakyat. Adanya Gerindra adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Partai kita adalah partai alat jual yang menganggap ini kendaraan yang masuk Gerindra hanya cari makan, yang masuk Gerindra cari kaya, yang masuk Gerindra cari pengaruh, yang masuk Gerindra hanya untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Setelah pertemuan tersebut, Erlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemenang pemilu bukan berarti mengambil semuanya. Dalam konferensinya, Erlangga bahkan meminta agar demokrasi di Indonesia tidak seperti di Amerika yang menggunakan prinsip the winner take it all. Dilansir dari tribunnews.com, ia menegaskan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memenangkan pemilu, maka harus sama-sama membangun negeri. Erlangga juga menegaskan jika kontestasi pemilu 2024 harus dihadapi dengan kebahagiaan bukan ketegangan. Ia pun mengajak pentingnya komunikasi lintas partai politik atau parpol, baik sesama koalisi maupun di luar koalisi. Sebagai informasi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April 2023. Pertemuan keduanya didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY mengatakan dalam pertemuan tersebut, SBY dan Erlangga membicarakan isu-isu ekonomi, politik, hingga demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran. Tak hanya itu, AHY juga menyebut saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dengan diutak-atiknya sistem pemilu. Terlebih, dia menjelaskan hingga saat ini belum jelas apakah Indonesia di pemilu 2024 menggunakan sistem pemilu proporsional, terbuka, atau tertutup. Karenanya, AHY mengajak masyarakat agar mengawal demokrasi di Indonesia agar hak rakyat tidak dirampas. Diketahui sebelumnya dalam kunjungan ke kediaman SBY, Erlangga Hartarto didampingi Sekjen Partai Golkar dan Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto. Sementara SBY didampingi AHY, Sekjen Teguh Rifki Harsyah, Waketum Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, dan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan, dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan, dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem, dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan.
Nah, tentu kebahagiaan dalam pesta politik hanya bisa terjadi kalau komunikasi antar partai politik, apakah itu berasal dari koalisi yang sama atau berbeda, tetap komunikasinya intens. Itulah yang ingin kita bangun, karena Indonesia ini adalah negara besar dan tidak mungkin satu partai politik. Demikian informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu 2024. Kita beralih ke berita daerah dan nasional bersama sejumlah wartawan kami di lapangan. Selengkapnya untuk Anda. Tribuners, sejumlah fakta baru terungkap terkait keterlibatan AKBP Ahirudin Hasibuan dalam bisnis solar ilegal. Temuan ini merupakan buntut panjang dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral pada akhir 2022 lalu. Mantan Kabag Bin Opsnal di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan, ia mengaku menerima uang jasa pengawas gudang solar milik PTA sejak 2018. Di mana gudang solar tersebut berjarak 4 rumah dari kediaman Ahirudin di Medan, Sumatera Utara. AKBP Ahirudin menjadi pengawas karena sudah saling kenal dengan pemilik PTA Tribunars. Dilansir dari Kompas.com, hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Untuk besaran uangnya sendiri, Hadi mengatakan bahwa pihaknya masih terus mendalami hal tersebut. Selain itu, Hadi juga mengatakan saat ini polisi juga telah memeriksa Direktur Utama PTA dan didapati fakta bahwa gudang tersebut ilegal. Sementara itu, menurut Hadi, seusai pendalaman yang dilakukan penyidik Krimsus Polda Sumut, status penyidikan terkait gudang solar dinaikkan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan pemilu 2024 mendatang. Karena memang sejatinya tanggal 1 Mei sampai 14 Mei itu akan mulai dibuka pendaftaran bacalek, baik itu dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat Kabupaten Endrekang. Seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Endrekang kemarin itu melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi setiap partai pada saat penyetoran nama-nama bacalek di Kabupaten Endrekang. Jadi di sosialisasi itu kemarin KPU menekankan bahwa sejatinya ini para partai politik itu wajib memenuhi syarat utamanya keterwakilan 30% untuk kota perempuan. Apabila ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis partai dengan mengisi dapil itu tidak akan lolos di pemilu mendatang. Adapun alokasi kursi dan dapil di daerah Kabupaten Endrekang itu Tribuners, jadi ada 30 kursi yang terdapat di DPR Kabupaten Endrekang dengan terbagi dari 3 daerah pemilihan. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa KPU menekankan tidak adanya perubahan antara pemilu 2019 dengan 2024 pemilu yang akan datang, karena memang jumlah penduduk di Kabupaten Endrekang itu hanya berkisar 200.000 lebih, sedangkan hal itu berdasarkan data yang diambil dari Kemendagri RI. Dan juga Tribuners, dapat juga kami sampaikan bahwa adapun yang hadir dalam sosialisasi itu kemarin adalah perwakilan partai politik, kemudian juga perwakilan pemerintah, Polres, TNI, dan juga stakeholder yang ikut hadir dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini juga dilangsungkan di Jalan Swiss, Kelurahan Jupandang, Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang. Jadi ini adalah tahap terakhir sosialisasi dari KPU sebelum pendaftaran bacalek yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Rekan Ariska, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Dari Tribun Timur dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lari pagi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Minggu 30 April 2023 hari ini. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden dari PDIP tersebut mendapatkan sambutan dari sejumlah warga. Bahkan ia juga diteriaki presiden oleh masyarakat dan pendukungnya saat di lokasi Tribunars. Ganjar yang sedang berlari kecil pun menyapa warga Jakarta yang sedang berolahraga. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat dan pendukungnya. Saat itu pula ucapan Ganjar Pranowo disambut teriakan Ganjar Presiden dari masyarakat. Sontak saja Ganjar merespons gemuruh teriakan yang dialamatkan padanya, di mana ia mengajak masyarakat untuk saling menguatkan. Ganjar juga meminta masyarakat untuk tertib dan berperilaku baik, khususnya di tengah proses atau tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Ganjar juga mengajak masyarakat untuk mendukungnya, tidak mengutarakan kebencian kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Sebagai informasi, Ganjar tiba di GBK pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ia mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan Merdeka dan topi hitam Tribunars. Warga yang hendak melakukan olahraga terlihat senang menyambut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan tersebut. Sesekali warga Jakarta yang hendak berolahraga juga terlihat mengajak Ganjar bersalaman hingga berselfie bersama. Teriakan Ganjar Presiden pun menggema selama pria berambut putih itu jogging di GBK. Selain di GBK, teriakan Ganjar Presiden sebelumnya juga menggema saat Ganjar tiba di Lebak, Banten pada Sabtu 29 April 2023 kemarin. Hal itu terjadi ketika Ganjar datang ke Museum Multatuli dengan didampingi Rano Karno. Pemandangan serupa terjadi saat Ganjar menghadiri acara Halal Bihalal Ulama dan pimpinan Pondok Pesantren Sebanten Raya, tepatnya di Warung Gunung, Lebak, Banten. Lantunan sholawat mengiringi kedatangan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Halal Bihalal tersebut. Siap! Pasti
Meski waktu pendaftaran masih dibuka hingga November 2023 mendatang, namun 3 nama calon presiden atau capres telah diumumkan masing-masing partai. Mereka adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB, Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, serta Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3. Meski nama-nama tersebut masih bisa berubah, namun rupanya 3 nama tersebut kerap menempati 5 besar kandidat capres berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei. Dirangkum dari tribunnews.com, berikut hasil 7 lembaga survei hingga Minggu 30 April 2023 hari ini. Pertama, survei terbaru SMRC Tribunars. Hasil suara Ganjar unggul dibandingkan 2 saingannya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilihan kritis yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka, Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, lalu disusul Prabowo Subianto sebanyak 15,8% dan Anies Baswedan sebanyak 11,4% dan nama-nama lainnya jauh di bawah mereka. Sementara dukungan mereka pada Prabowo Subianto sebesar 18,3% menjadi 15,8% dan pada Anies 10,7% menjadi 11,4% pada kurun waktu yang sama. Lalu yang kedua, survei Poltreking Tribunars. Berdasarkan survei ini, nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan teratas. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh presentase 28,8%, diikuti Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres PDIP. Adapun survei Poltreking Indonesia sendiri digelar pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 dengan masing-masing melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI merilis hasil survei elektabilitas Capres 2024 terbaru di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menempati posisi puncak dengan perolehan 30,3%. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 26,9%, dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meraih 25,3%. Namun dalam survei terbaru ini, tingkat elektabilitas Ganjar telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Februari, elektabilitas Ganjar berada di angka 35%, namun pada April anjlok sebesar 8%. Survei LS ini dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Lalu yang keempat, survei Indikator Politik Indonesia Tribunars. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mahtadi, ia menjelaskan dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,7%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 22,2%. Adapun survei indikator dilakukan dalam rentan 8 sampai 13 April 2023 dengan melibatkan 1.212 responden. Yang kelima, survei Polmark Indonesia Tribunars. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan atau dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas 3 tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas.
Ketiga tokoh tersebut yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Founder dan CEO Pokmart Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, jika Ganjar Pranowo berada di posisi puncak disusul Prabowo serta Anies. Yang keenam, survei MIPOS Tribuners. Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau MIPOS merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih pasca polemik batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Elektabilitas Ganjar turun menyentuh 16,8% dari sebelumnya, berada di kisaran 20% pada survei November 2022. Sementara itu, dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 33,6% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Lalu posisi kedua diambil alih Anies Baswedan dengan elektabilitas 21,5%, disusul Ganjar Pranowo 16,8%. Lalu yang terakhir ada survei Indonesia Barometer Tribuners. Nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 capres. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan juga Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5% dan Anies Baswedan 23,9%, lalu Puan Maharani 1,4% dan Erlangga Hartarto 0,3%. Tanya dalam simulasi 5 nama, pada simulasi 3 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo dan Anies Baswedan. Perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dari responden mencapai 30,3%. Sementara untuk Prabowo Subianto 28,4% dan Anies Baswedan 25,3%. Saat pilihan dikerucutkan menjadi hanya 2 calon presiden, nama Prabowo Subianto justru unggul jika melawan Ganjar Pranowo dan jika melawan Anies Baswedan. Tribuners, Prabowo Subianto menggelar acara temu kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat pada Sabtu 29 April 2023 malam. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Gerindra itu menyindir para politisi, kutu loncat, dan kader yang tidak setia yang kerap berpindah keluar masuk sebuah partai. Menurut Prabowo, orang-orang yang tidak setia seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo mengatakan bahwa partai bukanlah sebuah kendaraan ataupun bus, di mana seseorang bisa keluar masuk atau turun naik dengan seenaknya. Ia juga menegaskan bahwa partai merupakan sebuah alat perjuangan. Oleh karena itu, kesetiaan pada alat perjuangan tersebut adalah hal yang mutlak, Tribuners. Adapun pernyataan Prabowo di hadapan para kader partainya di Sumatera Barat itu disampaikannya tak lama setelah keluarnya Sandiaga Uno dari partai tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu baru saja menyatakan mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus sebagai kader Gerindra. Kembali ke Prabowo, ia lantas meminta para kadernya untuk setia. Prabowo menyebut kesetiaan kini sudah menjadi barang yang langka. Prabowo pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertatap muka dengan kader Gerindra se-Sumatera Barat. Ia menilai para kader Gerindra itu adalah sosok-sosok yang sangat setia. Seperti diketahui,
Sandiaga Uno sebelumnya telah secara resmi menyatakan pamit kepada pimpinan Partai Gerindra untuk keluar dari pengurus maupun keanggotaan partai. Sandi turut mengirim surat kepada Prabowo melalui Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno mengaku menghormati Prabowo dan menuangkan rasa terima kasihnya dalam surat tersebut. Di sisi lain, Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Sandiaga mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Ada yang menganggap partai itu sekedar kendaraan. Enak aja. Partai dianggap bus. Naik seenaknya, turun di tengah jalan, nggak bayar lagi. Emangnya bus Damri. Sudah ada yang anggap partai itu kendaraan. Gerindra, kita bukan kendaraan. Kita adalah alat juang. Kita adalah alat juang. Adanya Gerindra adalah untuk mengabdi berbakti kepada rakyat. Adanya Gerindra adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada